Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Hendriani, saya dari Prodi PAI 3B. Saya akan menjelaskan tentang passive voice. Passive voice adalah kalimat dalam bahasa Inggris yang subjeknya dikenai oleh pekerjaan. Contohnya, semisal saya memakan buah, jadi buah dimakan oleh saya. Macam dalam passive voice. Yang pertama yaitu ada passive voice of simple present tense, yang kedua ada passive voice of simple past tense, yang ketiga yaitu ada passive voice of simple future tense, yang keempat yaitu ada passive voice past future tense, yang kelima yaitu ada passive voice present perfect tense, yang keenam yaitu ada passive voice of past perfect tense. Passive voice yang pertama yaitu ada passive voice of simple present tense. Passive voice of simple present tense adalah kalimat yang subjeknya dikenai oleh pekerjaan atau perbuatan yang terjadi pada masa sekarang. Dalam passive voice of simple present tense. Yang pertama yaitu untuk menjelaskan dan menggambarkan proses. Yang kedua yaitu untuk memberi penegasan pada berita agar lebih objektif. Yang ketiga untuk memberi pengantar dalam kegiatan yang lebih akademik atau formal. Rumus dari passive voice of simple present tense. Dalam rumus positifnya, kalimat aktif yaitu subjek plus do atau does plus verb 1 plus objek. Dalam kalimat pasifnya yaitu subjek plus to be-nya is, am, are plus verb 3 plus by plus objek. Rumus negatifnya tinggal ditambah not setelah to be, yakni subjek plus to be plus not plus verb 3 plus by plus objek. Untuk rumus interrogatif yaitu to be plus subjek plus verb 3 plus by plus objek. Dalam kalimat positif yaitu I study English. Kalimat pasifnya English is studied by me. Pelajaran Inggris dipelajari oleh saya. Tipnya yaitu English is not studied by me. Interrogatifnya yaitu is English studied by me. Passive voice yang kedua yaitu ada passive voice of simple past tense. Of simple past tense adalah kalimat yang subjeknya dikenai oleh aktivitas atau perbuatan dan terjadinya itu pada masa lampau. Dalam kalimat positif yaitu subjek plus was or were plus verb 3 plus by plus objek. Kalau misalnya dalam kalimat negatifnya tinggal ditambahkan not setelah was atau were. Jadi subjek plus was atau were plus not plus verb 3 plus by plus objek. Untuk kalimat interrogatifnya rumusnya was atau were plus subjek plus verb 3 plus verb 3 plus by plus objek. Yaitu dalam kalimat positif a plate of noodle was cooked by Ning, artinya sepiring mie telah dibuat oleh Ning. Kalau dalam kalimat negatifnya a plate of noodle was not cooked by Ning. Kalau interrogatifnya was a plate of noodle cooked by Ning. Passive voice yang ketiga yaitu ada passive voice of simple future tense.
Yang ketiga yaitu ada passive voice of simple future tense. Passive voice adalah kalimat yang subjeknya dikenai oleh suatu aktivitas atau perbuatan dalam bahasa Indonesia. Passive voice atau kalimat pasif ini diawali oleh imbuhan ter atau di. Future tense ini merupakan bentuk tenses yang menunjukkan suatu peristiwa yang belum mulai dan baru terjadi di masa yang akan datang. Dalam passive voice of simple future tense ini sebenarnya ada 3 rumus, yakni bisa pakai will, pakai shall, atau pakai going to. Tetapi saya di sini hanya menggunakan will atau shall aja. Kalau misalnya will itu digunakan untuk semua subjek, contohnya subjek I, you, we, they, she, he, dan it. Nah, kalau misalnya shall itu digunakan untuk subjek I dan we saja, tetapi shall ini lebih banyak digunakan untuk orang yang memakai bahasa Inggris British. Itu subject plus will or shall plus be plus verb 3 plus by plus object. Yaitu subject plus will or shall plus not plus be plus verb 3 plus by plus object. Interrogatifnya yaitu will or shall plus subject plus be plus verb 3 plus by plus object. Kalimat positif yaitu the dishes will be washed by me. Artinya piring itu akan dicuci oleh saya. Yaitu the dishes will not be washed by me. Contohnya, will the dishes be washed by me? Passive voice yang keempat yaitu passive voice of past future tense. Voice dibentuk dari kalimat aktif, yang dimana subjek dalam kalimat aktif menjadi objek dalam kalimat pasif dan sebaliknya. Sementara predikat yang digunakan dalam kalimat pasif selalu berbentuk be plus verb 3. Tense merupakan tenses yang menjelaskan peristiwa di masa depan dari perspektif di masa lalu. Rumus dari passive voice of past future tense pada kalimat positif yaitu subject plus word plus be plus verb 3 plus by plus object. Dalam kalimat negatifnya yaitu subject plus word plus not plus be plus verb 3 plus by plus object. Dalam rumus interrogatifnya yaitu word plus subject plus be plus verb 3 plus by plus object. Contoh kalimat positifnya yaitu I would sweep the floors. Itu dalam kalimat aktifnya. Kalau misalnya dalam kalimat pasifnya jadi the floors would be swept by me. Untuk kalimat negatifnya yaitu the floors would not be swept by me. Contoh dalam kalimat interrogatifnya yaitu would the floors be swept by me. Passive voice yang kelima yaitu passive voice of present perfect tense. Voice of present perfect tense. Kalimat aktif yang merupakan subjeknya itu dikenai oleh pekerjaan. Dalam bahasa Indonesia, kalimat ini menggunakan kata kerja yang diawali dengan awalan di.
Contohnya seperti dijual, dipanggil, dibeli, dan lain sebagainya. Dari passive voice of present perfect tense, rumus positifnya yaitu subjek plus have atau have plus been plus verb 3 plus by plus object. Kalau rumus negatifnya yaitu subjek plus have atau has plus not plus been plus verb 3 plus by plus object. Kalau rumus interrogatifnya yaitu have atau has plus subject plus been plus verb 3 plus by plus object. Dalam kalimat positifnya yaitu bananas have been planted by me. Kalau buat kalimat negatifnya yaitu bananas have not been planted by me. Kalau contoh interrogatifnya yaitu have bananas been planted by me. Passive voice yang terakhir yaitu passive voice of past perfect tense. Voice of past perfect tense. Passive voice adalah kalimat yang subjeknya dikenai oleh peristiwa atau perbuatan dan tensesnya menyatakan suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dan juga selesainya itu di masa lampau. Pada past perfect tense, yang pertama yaitu menyatakan peristiwa yang terjadi di masa lampau sebelum peristiwa lain itu terjadi. Yang kedua yaitu menyatakan suatu peristiwa yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. Yang ketiga itu menyatakan seberapa seringnya peristiwa itu terjadi di masa lampau. Passive voice of past perfect tense itu dalam kalimat positifnya subjek plus had plus verb 3. Kalau misalnya dalam kalimat pasifnya rumusnya adalah subjek plus had plus been plus verb 3 plus by plus object. Kalau buat rumus kalimat negatifnya tinggal tambahin not setelah had. Jadi subjek plus had plus not plus been plus verb 3 plus verb 3 plus by plus object. Kalau misalnya rumus untuk interrogatifnya yaitu had plus subjek plus been plus verb 3 plus by plus object. Passive voice of past perfect tense itu dalam kalimat positif, 2 books had been read by Lucy. Artinya 2 buku itu telah dibaca oleh Lucy. Kalau rumus negatifnya yaitu 2 books had not been read by Lucy. Kalau interrogatifnya had 2 books been read by Lucy. Dan materi dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.